Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Corporate Secretary, para Group Head, para Regional Division Head, para General Manager Representative Office, para direksi anak perusahaan, staf afiliasi lainnya, serta para roadster, jasa marga dimanapun Anda berada, dari Bali sampai Manado, sampai ke Medan, ya. Terima kasih sudah bergabung dalam acara ini. Tema kita kali ini dalam Entrepreneurship episode yang kelima adalah manfaat komunitas dalam mengembangkan bisnis. Ya. Jadi kita banyak mengenal komunitas, ya, ada komunitas moge motor gede, ada komunitas sepedahan, ada komunitas mungkin pengguna Avanza, ya, dan sebagainya. Banyak sekali komunitas, dan yang akan kita bahas pada saat ini adalah komunitas yang membahas tentang usaha kuliner atau franchise atau bentuk usaha-usaha lainnya. Nah, komunitas ini yang beranggotakan para pengusaha-pengusaha kuliner ini, paling tidak ini bisa menjadi ajang untuk bersilaturahmi, ajang saling tukar pengalaman, ajang untuk mencari success story, ya, success story atau face story. Ya. Dan ini dengan adanya komunitas ini tentunya akan bertambah wawasan kita tentang kuliner atau tentang usaha, tentang bisnis kita. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita sudah kedatangan dua orang tamu kita, narasumber kita, yaitu yang pertama Bapak Ubaidillah dari Live Bogor. Assalamualaikum Pak Ubay. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak Wasta, apa kabar? Terima kasih. Apa kabar Pak Ubay? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Ubay ini adalah Ketua Umum Jaringan Wirausaha Depok, ya. Ketua Umum Jaringan Wirausaha Depok, dan dia juga Direktur Event dari OKOC. Dan sebelumnya beliau juga adalah pengurus di komunitas Tangan di Atas. Dan ini adalah komunitas yang anggotanya sudah ribuan bahkan, ya. Dan banyak para anggotanya ini memanfaatkan komunitas ini sebagai ajang untuk meningkatkan atau mengembangkan bisnis mereka. Dan kemudian tamu kita yang kedua atau narasumber kita yang kedua adalah Bapak Ahmad Reza Kurnia Rahman. Ya, selamat sore Pak Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza. Ini sudah jauh-jauh dari Klaten, ya. Dan beliau sedang ada di Klaten ini, sekarang live bersama kita. Beliau ini adalah owner dari PT Juara Roti Indonesia. Dia pemilik dari 60 gerai toko roti, ya. Roti itu roti kopi Pak, ya. Roti happy Pak. Oh ya, roti happy, roti bikin happy. Oke. Dengan 60 gerainya ini beliau omsetnya sudah sekitar 700 juta per bulan. Dan ini satu omset yang luar biasa, dan beliau inilah narasumber ini kita hadirkan karena dia adalah yang memanfaatkan komunitas untuk mengembangkan bisnisnya dan berhasil untuk mengembangkan bisnis rotinya. Sehingga kita hadirkan beliau supaya bisa menginspirasi kita semua. Oke, Bapak Ibu para roaster sekalian dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk kepada sesi presentasi, terlebih dahulu akan kita bacakan tata tertib, ya, tata tertib dalam pelaksanaan Entrepreneurship sore ini. Yang pertama, ID partisipan dalam virtual learning harus menggunakan unit kerja, ya, so diawali dengan unit kerja, kemudian underscore nama asli, bukan nama perangkat atau nama samaran. Kemudian scan barcode check-in dan check-out kehadiran dengan menggunakan aplikasi Jemplik 2.0. Ya, jadi siapkan aplikasi Jempliknya nanti untuk scan barcode check-in dan check-out-nya. Kemudian partisipan tidak mematikan kamera. Hal ini penting agar pembicara tahu sedang berbicara dengan peserta dan tidak merusak suasana interaksi. Kemudian partisipan tidak menyela atau memotong presentasi dari pembicara. Sesi tanya jawab akan diberikan setelah presentasi selesai.
Kemudian semua partisipan yang mengikuti virtual learning melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan 2 cara. Yang pertama, ketik tanya underscore nama pertanyaan ya secara ringkas di kolom chat. Kemudian yang kedua caranya partisipan bisa klik di kolom chat ada tulisan raise hand ya. Host akan memilih partisipan yang sudah melakukan raise hand. Jadi akan memilih bisa bertanya langsung kepada narasumber. Nah itu tata tertib kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah check in barcode. Kemudian langsung saja untuk kesempatan pertama akan kami persilahkan kepada Bapak Ubaidillah untuk menyampaikan presentasinya. Kami persilahkan Pak Ubay. Baik, Pak Wasa, terima kasih banyak. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, para roadster yang pada sore hari ini saya akan sharing mengenai peran komunitas dalam mengembangkan usaha. Ya, jadi tadi seperti Pak Wasa sudah sampaikan banyak sekali komunitas-komunitas yang ada, khususnya sih banyak yang terkait dengan hobi ya. Nah ini karena kita ingin bertumbuh dan berkembang ketika kita menjadi seorang entrepreneur, maka satu komunitas yang juga penting barangkali kita ikuti adalah komunitas wirausaha. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya di slide berikutnya. Oke, lanjut ya. Nama saya Ubaidillah. Saat ini saya menjadi CEO di Soto Seger Boyolali Hajah Amanah. Sekarang ada 6 gerai, ya bisa dilanjut ya. Dan juga saya mengelola 14 outlet ayam geprek juara. Lalu kemudian saya juga ada Soto Kauman Express yang saya dikenal sebagai wali soto karena memang kita membawa narasi soto menjadi satu kebanggaan bagi Indonesia. Kemudian saya juga aktif dalam memberikan atau membuat konten-konten marketing yang kreatif ya. Saya diundang di saya diundang di acara Hitam Putih ketika saya punya program buka puasa bayar pakai doa, dan terakhir ya kemarin bulan November ini ada beberapa stasiun TV juga yang mengekspos kita punya program berkah Maulid bagi yang namanya Muhammad dan Ahmad, gratis makan soto ya, itu juga cukup viral ya di sosial media. Kemudian saya juga certified pendamping UKM dan instruktur UKM. Jadi saya aktif memang sejak dulu membantu teman-teman ya untuk bisa kita sukses bersama dan bersama kita sukses. Dan aktivitas di komunitas saat ini seperti yang tadi sudah Pak Wasa sampaikan, Direktur Event OVOC Indonesia, kemudian Ketua Umum Jawara Depok, yang sebelumnya saya juga di Direktur Kerjasama Komunitas Tangan di Atas. Nah, berikutnya saya akan menampilkan video ya. Ini ada video usaha saya agar nanti kalau Bapak Ibu bisa tahu, bisa mampir gitu ya. Mungkin videonya bisa ditampilkan Pak Wasta ya. Pandemik telah meluluh lantakkan sendi-sendi perekonomian kita. Daya beli menurun dan pengangguran meningkat. Serangan COVID tak hanya menyerang bisnis kuliner Nusantara, tapi juga pemain kuliner dunia. Saat ini kita berada pada posisi sama-sama poranda. Namun demikian, di setiap himpitan masalah, di situ peluang besar menanti. Tak ada waktu lagi mengeluh, tak ada waktu lagi untuk gundah. Mari rapatkan barisan, kepalkan tangan, maju ke depan, kita songsong era kebangkitan. Di bulan Agustus ini, bulan di mana proklamasi telah dikobarkan, kita jadikan momentum untuk memerdekakan kuliner Nusantara.
Saatnya kita buang jauh-jauh dalam diri kita rasa bangga memakan kuliner asing. Mari kita jadikan merek-merek lokal menjadi tuan di negeri sendiri. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa pandemik merupakan awal kebangkitan yang menguatkan dan menyatukan. Soto, rendang, gado-gado, ketoprak, dan lainnya akan berdiri tegak yang bukan hanya dibeli, juga dicintai dan dibanggakan. Bukan hanya tersebar ke pelosok negeri, tapi juga siap kita sebarkan ke seluruh dunia. Mari kita jadi barisan pejuang masa kini. Dulu, para pahlawan berjuang melawan penjajah dengan senjata, dan kini kita melawan penjajah dengan lidah. Pastikan lidahmu mengunyah produk-produk kuliner Nusantara. Soto Nusa, soto bangsa. Bersoto kita teguh, bercerai kita runtuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Iya, merdeka ya. Oke, jadi itu merupakan satu penyemangat ya buat kami juga teman-teman di komunitas bahwa kondisi sekarang ini adalah momentum bagi kita untuk bisa bersatu padu dan bisa bangkit. Jadi itulah salah satu keuntungan kita di komunitas, kita bisa saling menyemangati. Oke, kita kembali ke komunitas. Pengertiannya komunitas itu seperti yang umumnya adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Ya secara sederhananya kita punya satu kepentingan, punya satu spirit yang sama, frekuensi yang sama gitu. Makanya kalau ada yang punya Moge, dia bikin komunitas, yang punya tadi Avanza dan lain sebagainya. Jadi kita punya ketertarikan yang sama, dan yang saya akan bahas adalah komunitas wirausaha. Nah, ini saya ingin cerita, jadi cerita ini selalu saya ulang-ulang, khususnya di Jasa Marga ya, tentang kisah burung pelikan di Pantai Monterey. Jadi seperti kita ketahui, burung pelikan adalah burung yang ahli dalam menangkap ikan. Jadi dia itu tinggalnya di pantai, dia terbang lalu ke tengah lautan, dia langsung menangkap ikan yang ada di lautan dengan mulut yang cukup lebar gitu ya. Nah, kemudian ada satu peristiwa yang agak unik di Pantai Monterey ini di California, Amerika. Jadi di situ ternyata di Pantai Monterey ini ada pabrik-pabrik pengepakan ikan. Nah, yang terjadi kemudian di pabrik itu setiap hari ada kelebihan ikan. Sehingga akhirnya ikan-ikan yang sisa-sisa itu setiap hari selalu dibuang ke pantai. Apa yang terjadi kemudian? Para burung pelikan ini akhirnya setiap hari dia memakan ikan yang ada di pantai tersebut. Tanpa harus bersusah payah dia terbang. Nah, kejadian ini terus-menerus berulang sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Sehingga akhirnya menjadi budaya. Setiap waktu tertentu dia ada ikan, dia tinggal makan ikan. Jadi setiap dia pagi ada ikan. Pokoknya selalu disediakan oleh pabrik pengepakan ikan tersebut. Nah, kemudian ada satu periode di mana pabrik-pabrik tadi sudah tidak produktif lagi karena lokasinya sudah tidak produktif, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk memindahkan pabriknya, menutup pabrik di Monterey ini dan memindahkan ke tempat yang lain. Nah, apa yang terjadi kemudian? Burung-burung tadi yang memang sudah terbiasa diberikan makanan atau diberikan ikan, itu mereka lupa bahwa mereka punya keahlian dalam keahlian dasar mereka lupa. Sehingga apa yang terjadi? Banyak burung-burung pelikan itu mati. Yang udah gemuk gitu ya, mati karena dia bingung, ini gue nyari makan dari mana gitu kira-kira. Kemarin biasanya ada selalu tiap hari, tiap bulan itu pasti ada yang suplai, tapi kok sekarang nggak ada gitu. Mereka itu akhirnya lunglai dan banyak yang mati.
Nah, kemudian para ahli akhirnya berkumpul melihat kondisi ini. Wah, ini kenapa ya? Apa solusi agar mereka ini bisa eksis gitu ya? Karena bahaya kalau banyak yang mati, lama-lama bisa hilang nih, bisa burung-burung pelikan ini di Pantai Monterey. Nah, kemudian para ahli itu mencoba berbagai jurus. Salah satu yang dipilih adalah menghadirkan burung-burung pelikan yang masih normal dari pantai lain. Jadi mengarahkan burung-burung pelikan itu sehingga burung pelikan itu akhirnya banyak yang baru-baru ini menempati Pantai Monterey. Nah, burung-burung yang memang masih normal, dia setiap hari dia terbang lalu nangkep ikan di tengah lautan, jeger gitu ya. Apa yang terjadi kemudian? Burung-burung pelikan yang lama ini ngeliatin tuh, wah, kok dia bisa itu ya terbangnya? Oh, ternyata nyari makan kayak begitu. Nah, akhirnya apa? Tidak butuh waktu lama, cukup 1 minggu setelah burung pelikan itu digabungkan, akhirnya burung-burung pelikan yang lama ini mulai menemukan titik terang. Dia akhirnya mulai agak mencoba terbang. Oh iya ya, bisa terbang ya ternyata ya. Oh ya, oh ternyata nyari ikan tuh kayak begini gitu. Akhirnya si burung-burung pelikan yang sudah lama disuplai ini akhirnya bisa menemukan satu lingkungan baru, walaupun tempatnya masih lama, tapi ada lingkungan baru. Akhirnya mereka kembali normal. Mereka akhirnya kembali pandai menangkap ikan. Dan mereka menemukan satu momentum bahwa, oh seperti inilah yang namanya mencari makan, gitu ya. Nah, ini dari bapak-bapak ibu-ibu, ya. Dari cerita tadi, ini ceritanya cerita asli ya, bukan cerita fiksi ya. Jadi silahkan nanti di komen ya, ditulis apa sih inspirasi dari si burung pelikan ini. Ya, nanti ditanya jawab bisa kita bahas ya. Oke ya, itu kisah burung pelikan. Nah, nanti saya minta komentarnya ya. Mudah-mudahan ini ada hubungan dengan materi kita ya, inspirasi dari burung pelikan ini. Oke, nanti Bapak tuliskan inspirasi dari cerita di atas. Oke, lanjut. Yuk, kita berkomunitas. Lanjut. Nah, ini ada satu inspirasi dari semut. Kita udah ngelihat kayak begini, udah pasti nangkep apa maksud maknanya. Semut itu kecil. Sama dengan kita ketika kita mau memulai usaha, kita itu mikro, bahkan super mikro. Jadi kalau mikro itu, bisnis kecil, usaha kecil itu omsetnya setahun 300 juta minimal. Itu kecil. Di bawah itu mikro. Ya, di bawahnya 10 juta ya super mikro. Nah, karena kecil, maka kita harus memiliki satu kesatuan dengan teman-teman kita yang lain. Agar apa? Agar kita bisa menghadapi giant-giant, menghadapi raksasa-raksasa, atau kita bisa saling menyemangati, saling menginspirasi, saling mendorong, sehingga kita punya kekuatan untuk nyebrang lah. Kalau kayak semut ini kita lihat, dia bisa mampu akhirnya melewati satu tempat yang kalau dia sendirian nggak mungkin dia bisa nyampe. Mas Reza kalau dia sendirian dalam waktu nggak nyampe 2 tahun, nggak mungkin dia nyampe punya outlet 60 gerai gitu ya. Saya juga nggak mungkin kalau saya sendirian punya outlet 7 gerai gitu ya. Atau 14 outlet kalau Nah, seperti itu ya. Jadi karena kita kecil, maka bagaimana kita membentuk satu kolaborasi yang itu menjadi kekuatan bagi kita. Oke, lanjut. Nah, di dalam komunitas banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan. Jadi kayak saya ya di Jawara itu kita bikin event 2 hari sekali, di OKOC juga sangat sering, di TDA juga sama. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu ilmu yang praktis, yang karena kita ingin saling berbagi, kita berikan secara gratis atau harganya terjangkau. Nah, ini karena apa? Karena targetnya itu untuk teman-teman yang masih baru. Nanti kalau dia sudah mulai skalanya kecil, menengah, dan atas, pasti dia akan mencari pelatihan-pelatihan yang lebih expert lagi, yang memang
biaya itu bisa lebih mahal. Tapi kalau untuk kita yang baru, pelatihan-pelatihan seperti ini sangat bermanfaat ya buat teman-teman ya. Lanjut ya. Jadi kita bisa mendapatkan knowledge dengan dengan harga yang murah ataupun bisa gratis ya. Oke, lanjut slide-nya Pak. Nah, selain itu kita di dalam bisnis itu biasanya punya passion masing-masing, punya keinginan masing-masing. Ada yang keinginannya di kuliner, ada yang keinginannya di fashion, ada yang keinginannya di properti atau mungkin di teknologi misalnya. Nah, di komunitas ya, kalau kita di TDA misalnya kita bagi-bagi, ada TDA kuliner, ada TDA properti, ada TDA fashion, di mana di situ akan muncul sharing-sharing FGD yang terkait dengan bisnisnya. Contoh misalnya kalau dilihat dari flyer ini ada membangun usaha kuliner oleh-oleh dan pembicaranya juga nggak tanggung-tanggung gitu ya. Owner Malang Strudel gitu. Nah, ini satu hal yang menurut saya ketika kita jalan sendirian susah kita menemukan model-model yang begini. Tetapi ketika kita bareng-bareng, yuk kita cari siapa yang bisa membantu kita, mensupport kita, menginspirasi kita. Nah, ini akhirnya dapatlah pembicara-pembicara yang memang punya kapasitas di bisnis itu. Kita nggak mungkin kalau kita ke Jogja, misalnya ada usaha yang udah besar, tiba-tiba kita saya minta ketemu yang punya dong, saya mau ngobrol-ngobrol. Kemungkinannya agak susah gitu ya. Tetapi di komunitas hal itu sangat bisa kita lakukan. Di komunitas pun kita bisa saling sharing antar satu dengan yang lainnya sehingga tingkat kegagalan para menti atau teman-teman yang memang baru memulai itu lebih kecil. Ya contoh misalnya, Pak saya punya tempat nih kayak begini, Pak saya mau buka usaha ini, menurut Bapak gimana? Oh kalau menurut saya tempat itu kurang cocok untuk usaha kuliner. Karena apa? Parkirnya nggak bagus, kurang besar, terus target marketnya juga di situ sepi, nggak ada, mending jangan. Misalnya kayak gitu ya. Bisa dibayangin kalau teman-teman misalnya dari Jasa Marga pengen usaha, terus gara-gara di depan rumahnya ada tempat kosong, udah main buka aja, nggak taunya 1 bulan 2 bulan kok minusnya gede-gede, rugi terus gitu. Nah ini tingkat kegagalannya akan tinggi ketika kita tidak punya tempat sharing. Atau bisa jadi banyak nih ya para teman-teman di para perusahaan-perusahaan yang itu kadang-kadang terjebak pada satu investasi yang bodong misalnya ya. Jadi kayak rumah saya di Depok itu dulu ada namanya Koperasi Pandawa ya. Jadi masing-masing orang itu berlomba-lomba investasi 10% 1 bulan. Bisa dibayangin ya. Dia punya 100 juta, sebulan dapat 10 juta. 10% per bulan gitu. Saya pun didatengin sama dia, sama itu si marketingnya. Tapi karena saya udah paham bisnis, saya tanya segala macam sumber uangnya kayak gimana, ternyata itu apa istilahnya ya? Ya uang bagi hasilnya itu dari uang-uang peserta yang baru. Nah, ini kalau misalnya teman-teman tidak melihat ini secara jernih, kadang-kadang tidak memahami bisnis secara esensial gitu ya, secara dasarnya, ini banyak sekali yang akhirnya kecebur. Karena apa? Karena dia lihat tuh ada buktinya tuh, mobilnya baru, mobilnya Pajero segala macam tiap bulan dibayarin. Oh, ada pejabat yang ikut, ada militer, ada TNI yang ikut segala macam. Padahal ya mereka lagi nyebur bareng-bareng ya. Nah, saya kalau ada teman-teman di dalam komunitas nanya kayak gitu, Mas ini benar nggak sih kayak begini? Nah, itu biasanya kita udah lebih memahami. Ya teman-teman yang udah lebih dulu nyemplung di bisnis itu biasanya udah paham ini benar apa enggak gitu ya. Secara hitung-hitungan aja kita udah tahu, oh ini nggak benar nih kayaknya nih. Mana ada orang 10% fixed income gitu ya. Padahal bisnis itu naik turun dan bahasanya bagi hasil lagi ya. Nah ini kira-kira kayak gitu ya. Ini menghindari kita dari kegagalan. Tadi ya, di dalam video saya ini wali soto yang punya visi menjadi ikon soto terbesar di Indonesia.
Maka narasi-narasi yang saya lakukan adalah narasi-narasi keindonesiaan, kenusantaraan. Saya membuat itu untuk menyemangati teman-teman agar ayo kita semangat gitu ya. Kita jatuh bareng-bareng memang sekarang ini ya. Nah, itulah fungsinya kita berada di dalam satu komunitas. Agar apa? Agar semangatnya tetap terjaga. Karena mental ini penting banget gitu ya. Ketika kita stop frekuensi, maka ketika kita jatuh, itu ada yang dorong ke atas. Tetapi kalau kita punya teman tidak sefrekuensi, kalau kita jatuh, yang ada malah disyukurin. Atau, lu sih gue bilang, ngapain sih pakai usaha, ngapain sih begini, udah enak-enak kerja. Ini apa namanya, di jasa marga, misalnya kayak gitu ya. Tiap bulan gaji gede gitu kan. Nah, ketika kita usahanya kita mandek gitu ya, kita kadang kalau tidak sefrekuensi, itu yang ada kita diomel-omelin gitu ya, dijatuh-jatuhin mentalnya. Jadi ini kita konsultasi juga mesti hati-hati gitu ya. Kira-kira dia orangnya itu punya semangat membangun atau justru sebaliknya, ya gitu ya. Nah, ketika kita berkomunitas, maka akses pasar kita juga semakin luas. Contoh kayak saya misalnya di TDA ya, itu secara nasional ada cabangnya. Jadi ketika saya punya produk bagus, maka saya bisa memasarkan ke teman-teman cabang-cabang yang lain. Ya, saya misalnya ke Medan, ke Jogja, segala macam. Oh, ini saya ada produk ini, gitu ya. Atau misalnya kita bikin gerakan bantu beli dagangan teman atau apa namanya gerakan beli Indonesia, contohnya seperti itu ya. Gerakan-gerakan seperti ini akan membuat kita yang masih kecil ya, yang baru memulai ini menjadi lebih terbantu. Karena kalau organik itu agak-agak susah memang. Tapi ketika kita ada semangat emosional itu bisa membantu kita untuk bisa tumbuh lah seperti itu ya. Ya selain apa namanya tadi gerakan itu juga kita sering bikin event-event solusi marketing secara digital. Contoh ini misalnya kita bikin pelatihan bincang peluang bisnis digital dengan toko IG atau toko Instagram. Atau di sisi kanannya Tokopedia untuk pemula. Jadi kita hadirkan teman-teman yang sudah gold seller atau teman-teman yang udah lebih dulu masuk di Tokopedia gitu ya untuk bisa sharing gimana sih dia bisa dapat tembus pecah telur dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita di komunitas kita lakukan. Selain itu ada juga akses permodalan ya. Akses permodalan ini skemanya beda-beda. Ya, ini kayak saya lagi bikin memang kita modalin ya, kita patungan ke teman-teman, yuk kita bikin program modalin usaha 500 peserta via Zoom, tapi yang kita modalin cuma 25 ya. Itu cuma sebagai penyemangat gitu ya. Lalu di TDA ada namanya Permadani, terus di Juara itu di tempatnya Mas Reza ya, itu bahkan kita membentuk seperti crowdfunding lah gitu. Jadi kita ngumpulin dana untuk bikin satu project. Nah, ini contoh-contoh betapa ketika kita kumpul itu akan terbuka akses itu. Belum lagi ada binaan BUMN ya. Mungkin setahu saya kalau nggak salah Jasa Marga juga ada KUR ya, KUR perbankan dan lain sebagainya. Ini kita akan saling memberi info kepada teman-teman kita yang lain ya. Yang tidak kalah penting di dalam bisnis adalah masalah perizinan. Ini kadang membuat orang pusing gitu ya. Ada yang baru jualan, tiba-tiba dia kena karena nggak ada izin edarnya, kena semprit sama BP POM, ya misalnya seperti itu ya. Nah, ketika kita dari komunitas, kita akan mengadvokasi, kita akan bisa saling memberi info, ini caranya kayak begini, yuk kita jadi binaan BP POM misalnya, yuk kita jadi binaan MUI ya. Agar apa? Agar masing-masing kita itu secara perizinannya bisa sedikit demi sedikit bisa kita lengkapi. Memang di awal jangan mulainya ngurus izin dulu, nanti bisa jadi nggak jalan-jalan gitu ya. Udah jalan aja, tapi sambil jalan kita lengkapi apa yang memang bisa kita lengkapi, sehingga di dalam waktu tertentu kita sudah punya perizinan yang lengkap. Nah, yang tak kalah penting adalah menemukan mentor. Wah, ini saya ada emak-emak ini ya, emak 4 ya. Jadi salah satu faktor sukses di dalam berbisnis adalah kita memiliki mentor.
di Juara sendiri kita ada namanya Pak Agung ya, Pak Apu yang sering memberi semangat gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa konsultasi sama dia. Atau di tempat-tempat lain itu biasanya kita buka mentoring bisnis ya. Kalau di TDA itu ada namanya kelompok mentoring bisnis. Sehingga ketika ada mentor, kita bisa punya arah yang jelas. Bagi teman-teman yang step bisnisnya sudah kecil menengah atau menengah, ya di atasnya kecil, itu bisa dia bayar meng-hire profesional coach ya. Mungkin sebulannya bisa 10-20 juta gitu ya. Tapi kalau di UKM ya pasti kita belum mampu lah ke arah situ. Maka kita di komunitas kita itu kayak di TDA itu bikin namanya KMB, kelompok mentoring bisnis. Atau bisa juga kita cari aja kalau kita bisnisnya passion, mana passion yang kita anggap bagus, udah kita temuin aja dia aktifnya di komunitas mana dan bilang aja, angkat aku jadi muridmu, gitu ya. Jadi agar kita bisa menyerap, misalnya yang mau bisnis roti gitu ya, tapi mau bikin brand sendiri, hubungin aja Mas Reza, angkat aku jadi muridmu Mas Reza, gitu. Mudah-mudahan dia mau gitu ya. Karena sebenarnya kita sesama entrepreneur itu salah satu prinsip kita adalah kita berbagi. Nah ya salah satu berbaginya ya berbagi ilmu, seperti itu ya. Berbagi pengalaman gitu. Yang tak kalah penting dari itu semua, ketika kita ada dalam satu komunitas adalah kolaborasi. Ya, seperti tadi cerita semut ya. Kita tidak mungkin bisa membesar dengan begitu cepatnya, kita tidak mungkin bisa menggigit lawan dengan kerasnya kalau kita masing-masing, kalau kita sendirian. Selain itu, masing-masing kita punya expertise yang beda-beda. Mungkin nanti kalau teman-teman dari Jasa Marga ingin bisnis kuliner, bisa jadi basicnya nggak ada di situ misalnya ya. Terus bisa nggak bisnis kuliner? Oh bisa banget. Terus gimana caranya? Ya tadi bisa dengan investasi, bisa dengan kita joinan, ada yang aktif di operation, ada yang tidak, ada yang hanya pasif saja. Atau kalau kita memang ahli di IT, udah deh, gue mau bisnis kuliner, tapi gue megang IT-nya aja. Gue sistem pelaporan keuangan dan lain sebagainya, gue yang handle. Gue nggak ngerti itu namanya dapur, nggak ngerti yang namanya operation. Udah, lu aja yang pegang. Nah, itu bisa. Kayak saya nggak bisa masak gitu ya. Tapi saya bisa menjadi leader, bisa menjadi pemimpin di bisnis kuliner. Kenapa? Karena saya kolaborasi dengan orang yang expert di produksi. Dan saya kolaborasi, dan saya juga nggak punya pengalaman mengelola restoran. Akhirnya saya kolaborasi dengan teman yang memang dia punya pengalaman mengoperasikan atau bekerja di perusahaan multinasional, misalnya saya sebut misalnya kayak Pizza Hut gitu ya. Contohnya kayak begitu ya. Akhirnya kita bisa kolaborasi. Jadi dengan berkomunitas kita bisa menemukan mana teman yang bisa kita ajak kolaborasi. Kunci kolaborasi itu adalah perbedaan kompetensi. Jangan kita kolaborasi yang kompetensinya sama. Kalau kita bisa ahli di keuangan, jangan kolaborasi dengan orang keuangan kecuali kita mau buka konsultan keuangan gitu ya. Tapi kalau kita mau bisnis yang lain itu sebisa mungkin saling melengkapi. Bukan satu arah itu ya. Nah itu kolaborasi. Lanjut ya. Jadi dari slide-slide yang tadi saya ingin menyimpulkan satu pesan bahwa ketika kita ingin memulai usaha, ketika kita atau sekarang sudah memulai tapi masih jalan sendirian, ya bisnis itu adalah jalan panjang. Bisnis itu bukan hari ini memulai besok untung. Bisnis itu adalah naik turun. Ya, kemarin ya saya punya target di tahun ini buka 24 gerai, tapi apa yang terjadi kemudian bulan Maret itu kita punya hantaman yang luar biasa sehingga akhirnya merosot luar biasa. Jadi naik turun itu merupakan satu perjalanan dalam dunia bisnis. Maka dari itu kita harus punya punya satu lingkungan, punya satu ekosistem sehingga kita bisa mampu menjaga semangat, bisa mampu menjaga mimpi kita agar
perjalanan kita ini menuju mimpi kita, bukan perjalanan kita ini mundur seperti itu. Maka saya ingin menyampaikan, ayo kita berkomunitas, ya komunitas apa aja, maksudnya nanti ada HIPMI, ada TDA, dan lain sebagainya punya karakteristik masing-masing. Yang penting kita bisa memahami bahwa dengan berkomunitas kita bisa mendapatkan value, bisa mendapatkan satu nilai lebih ketika dibandingkan ketika kita jalan sendirian. Ya cukup dari saya, ya dengan berkomunitas kita akan sukses bersama dan bersama kita sukses. Makasih, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ubay, satu presentasi yang luar biasa. Jadi kita bisa memahami sejauh mana pentingnya sebuah komunitas untuk mengembangkan bisnis. Dengan mengikuti komunitas, ya tadi menurut Pak Ubay, kita bisa mengikuti sharing dari narasumber-narasumber yang tidak mungkin kalau kita sendiri untuk mendapatkannya. Ya. Dengan mengikuti komunitas kita bisa mungkin narasumbernya dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Dan dengan berkomunitas kita juga bisa melakukan kolaborasi. Ya, kolaborasi, cari mungkin ada yang punya dana, kita punya keahlian, ya, nah itu bisa dilakukan di komunitas juga. Nah, itu banyak manfaat yang bisa diperoleh pada saat kita ikut dengan komunitas. Nah, para roster dimanapun Anda berada, baik yang di kantor pusat, yang di Manado, di Medan, ya, mungkin masih ada juga di Surabaya, Semarang dan sebagainya. Untuk tahap presenter yang kedua ini adalah salah satu pengusaha kuliner, ya, Pak Ari, pengusaha kuliner atau pengusaha roti, ya, yang berhasil karena dia memanfaatkan komunitas yang dia ikuti. Nah, jadi dari usahanya ini, dia saat ini sudah punya 60 gerai dan omsetnya sekitar 700 juta per bulan. Wow, ya, ini tentunya satu angka yang luar biasa, dan ini tentunya dilakukan dengan kerja keras, ya, tidak dengan serta-merta tiba-tiba punya omset sebesar itu. Nah, kuncinya seperti apa? Kira-kira apa yang dia lakukan sehingga bisa mencapai keberhasilan seperti itu? Mari bersama-sama kita ikuti presentasi Pak Ahmad Reza Kurnia Rahman. Misalnya Pak Reza, sebelumnya akan disampaikan video tentang roti. Makan roti tiap hari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan rekan-rekan Jasa Marga. Cukup senang saya bisa sharing sore hari ini dengan rekan-rekan dari Jasa Marga dari seluruh Indonesia, ya Pak Wasta, dari Medan sampai Manado. Kemudian mungkin saya perkenalan dulu, Pak. Perkenalkan, saya Ahmad Reza Kurnia Rahman. Saya lahiran Solo 32 tahun yang lalu.
Kemudian background saya memang di dunia komunitas masih junior, lebih junior dibanding Mas Ubay di TDA dan di OKOC. Tapi di Juara memang saya masuk komunitas Juara. Juara itu jaringan usaha amanah ridha Allah. Dalam komunitas tersebut kita membuat usaha kuliner. Nah, kuliner ini memang setiap bisnis itu dibuatkan PT, perseroan terbatas, karena targetnya memang kita menuju dari UKM naik kelas menjadi korporasi. Nah, memang dari perjalanan saya yang tadinya UKM, Bapak Ibu, memang cukup melelahkan, capek sendiri ya kalau dari ininya, karena memang semua saya pegang sendiri di awal, baik supplier maupun penjualan. Jadi cukup crowded. Akhirnya saya punya uang tapi tidak punya waktu. Enaknya sih dilihat dari slide, jadi Bapak Ibu juga punya gambaran. Kalau sekilas saja memang roti kita untuk penetrasi pasar di awal kita menjadi produknya mitunya dari Roti Boy. Nah, Roti Boy dari Malaysia, kemudian Ropi usaha anak bangsa yang memang kita rintis secara pertumbuhannya cepat dengan kolaborasi dengan join di komunitas Juara. Nah, memang di komunitas Juara dari ininya beberapa saya ada yang kenal, ini ada yang tanya juga Pak Tatang Kusdiana. Waktu itu hampir kolaborasi Pak untuk di Tol Jagorawi, tapi akhirnya karena berbagai pertimbangan kita cancel ya. Nah, awalnya memang merintisnya saya sama istri di Bekasi. Setelah berjalan kurang lebih 2 tahunan, itu saya merasa kok kayaknya untuk berkembang memang harus masuk ke komunitas, apalagi dengan dana yang saya miliki mungkin tidak pertumbuhannya tidak akan cepat, tidak akan bisa mengejar Roti-O yang sudah banyak cabangnya. Padahal sedari awal saya dengan istri berkomitmen bahwa kita harus menjadi pesaingnya Roti-O dan Roti Boy untuk kancah nasional gitu. Nah, alhamdulillah saya dipertemukan dengan Pak Apu sebagai panglimanya di komunitas Juara ini. Nah, beliau membimbing saya, artinya mementori saya. Nah, tadi seperti kata Mas Ubay, usaha bisnis itu perlu mentor. Nah, bagaimana mentor yang bisa memang yang punya pengalaman, dan secara cabang ayam geprek itu sudah lebih banyak di hampir di setiap kota di pulau di Indonesia, dari Medan sampai ke Makassar. Nah, akhirnya saya ikut dalam komunitas tersebut, kita buat PT. Nah, ini terima kasih Juara, dari pedagang jadi pebisnis. Nah, dulu memang cuma jadi pedagang. Pagi malam buat roti, pagi jual sampai sore, terus tutup. Kita dapat untung, kemudian tanpa membangun sistem dan membangun organisasi. Jadi saya hanya berdua dengan istri. Nah, perkenalkan, saya Ahmad Reza Kurnia Rahman, biasa dipanggil Mr. Ropi, lebih simpel ya. Saya usia 32 tahun, memang menurut kalau tak kenal tak sayang, jadi tak kenal maka tak tegur sapa juga. Saya kelahiran di Solo, besarnya di Bekasi. Saya tempuh pendidikan S1-nya di Depok, kotanya Wali Soto, kemudian S2-nya di Taskia di Bogor. Nah, ini awal mula saya bekerja itu sambil kuliah, karena kuliahnya waktu itu sore. Saya nyambi jadi sales iklan di tablet Harapan Indah, sama nyambi jadi agent properti. Jadi karena memang basisnya tidak ada salary gaji, itu dari fee saja, otomatis saya bisa nyambi-nyambi
ke 2 tempat itu. Dan saya juga lakukan dengan kuliah di malam hari 2005-2004. Kemudian saya mulai resign dari tablet ini di 2016-2017. Ini dari kuadran pertama, kemudian kuadran kedua, ini outlet pertama saya, sengaja mereknya saya samarkan. Kemudian ya ini dengan tampilan yang masih ya nggak punya identitas merek, ibaratnya cuma tampilan outlet sederhana sekali, karena memang kita masih pedagang tadi, bukan pebisnis. Ini capek sendirian, terus kemudian saya harus handle bahan baku, kemudian marketingnya juga. Kalau istri bagian ini outlet, tunggu outlet. Nah, saya memang berbisnis berdua dengan istri, couple planner, dan itu belum paham tentang komunitas apapun. Jadi setelah capek berbisnis sendirian, dari kuadran pertama karyawan, kemudian kuadran kedua self-employee, kemudian saya ketemu Pak Apu sekitar tahun 2019, kemudian saya bergabung dengan komunitas juara tersebut. Nah, ini pertemuan di Bogasari tahun 2019 dengan Panglima Juara ya, karena memang Pak Apu sebagai leadernya menamakan menamakan sebutannya dengan Panglima Juara. Jadi membuka mindset saya jujur tentang kolaborasi dalam bisnis. Bulan Mei akhirnya saya masuk komunitas juara, jaringan usaha Manah Ridha Allah, untuk men-scale up bisnis roti kopi yang dirintis oleh istri saya di Bekasi. Dalam waktu 16 bulan, bukan 416 bulan, 16 bulan dengan jaringan ribuan investor yang dimiliki oleh komunitas juara saat ini, alhamdulillah sudah memiliki 66 outlet yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan Jawa Tengah. Insya Allah bulan November kita akan buka di Madiun. Mohon doanya, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Terus juga target saya membawa Ropi ini hadir ke seluruh pelosok Indonesia. Kalau Roti O itu punya 500 outlet, kemudian Roti Boy itu punya 100-an outlet. Nah, target jangka pendek saya mengejar Roti Boy, karena hampir kita sudah separuhnya Roti Boy. Nah, setelah tercapai, kemudian target berikutnya ini menyaingi Roti O, mensejajarkan, karena memang set dari awal dari 2019 kita mulai, kemudian kita memang punya target IPO. Kenapa IPO? Karena tata kelola perusahaannya lebih profesional dan targetnya ini menjadi ladang manfaat, ladang profit, ladang berkah buat semua stakeholder di PT Juara Roti Indonesia. Nah, mengapa harus IPO juga? Karena membuktikan bahwa usaha ini tetap sustain tanpa kehadiran saya. Karena kelemahan UKM itu, jujur ketika usahanya ownernya wafat, otomatis usahanya juga wafat. Karena memang tidak membangun organisasi, tidak membangun sistem. Nah, yang saya pelajari dari perusahaan-perusahaan terbuka, mereka mulai membangun organisasi, membangun sistem, dan artinya ketika saya tinggal pun ini tetap menjadi warisan buat anak cucu gitu. Nah, ini kuadran ketiga saya, business owner, yaitu dari 2019 kita rintis Ropi. Memang saya nggak sendirian di PT Juara Roti Indonesia, karena kalau sendirian tentu seperti yang sebelumnya, capek sendiri, mikirkan ide marketing, kemudian produksi, bahan baku. Nah, di PT Juri saya dibantu oleh Mas Arief Munandar, kemudian ada Pak Daud yang memang support bisnisnya. Dan dari Juara sendiri juga investornya karena memang banyak, jadi kita bisa membantu controlling dan fungsi pengawasan dan memberi masukan dan ide-ide untuk kita sebagai pengelola bisnisnya. Ini outlet-outletnya waktu itu kita mulai di Jabodetabek, cukup ramai. Memang keunggulan kita dibanding Roti O dan Roti Boy itu secara rasa kita punya varian yang lebih banyak. Jadi buat anak-anak tidak membosankan gitu. Nah, dan di samping itu juga kita modifikasi juga varian topping yang
roti O dan roti boy itu ada cuma kopi, kita variasikan ada koko pandan, kemudian ada rasa susu. Nah, itu yang memang segmen target market kita untuk ke pasar anak-anak. Nah, dari perjalanan kurang lebih bulan Mei 2019 kita rintis sampai akhirnya kita berkembang terus. Ini tampilan outletnya yang tadinya masih tidak ada identitas warna apapun di outlet saya dengan istri. Kemudian kita ini kan warna kuning dan coklat. Kenapa harus ada identitas? Karena targetnya itu Bapak Ibu mungkin bisa mengenali, membedakan antara Indomart dan Alfamart. Nah, targetnya ke arah sana karena juga jujur saya sebelumnya dengan istri itu ya hanya tahu ya saya jual roti enak, datang tapi tidak ada identitas apapun. Kemudian di Juara kita dimentori, kemudian dikasih masukan, dikasih insight oleh para pemegang saham. Akhirnya kita perbaiki tampilan outletnya dari yang tadinya biasa-biasa saja seperti di slide sebelumnya, kemudian kita punya identitas warna kuning dan coklat. Ini outlet Kebon Kosong masih berdiri juga sampai saat ini. Per hari itu di outlet-outlet yang rame sebelum pandemi ya, bicara sebelum pandemi itu bisa 1.200 roti. Jadi sekitar omset per harinya dengan harga 5.000 itu bisa 6 juta rupiah. Kemudian HPP-nya itu 50%-nya. Jadi kurang lebih keuntungan bersihnya sekitar 2 jutaan per harinya. Itu bicara sebelum pandemi ya. Karena kalau setelah pandemi memang Jakarta cukup lumayan memukul usaha-usaha, walaupun sebenarnya untuk yang Ropi masih bisa profit karena memang basicnya di take away. Jadi tidak ada makan di tempat. Nah, itu memang secara bisnis masih lebih bisa akselerasi. Nah, siapa kita? Nah, ini PT Juara Roti Indonesia, perusahaan anak bangsa yang bergerak di bidang pengelolaan makanan, roti dan kue dengan brand awal Ropi. Kita bakal meluncurkan roti-roti jenis lainnya juga, ada donat. Kemudian ini kita lagi kaji juga tentang bolen. Jadi memang yang di komunitas Juara untuk yang pertepungan itu di bawah saya, kemudian berbau-bau kuah itu di bawahnya Mas Ubay tadi, soto, sop, kemudian yang berbau kuah itu ke Mas Ubay, terus ada yang daging ke yang lain, ayam ke PT yang lain. Nah, itu yang memang mencirikan bahwa kita memang sebagai pengelola tidak boleh artinya serakah, artinya karena memang di usaha startup seperti kita ini masih membutuhkan peran founder itu sangat diperlukan. Tapi ketika nanti sudah terbangun sistem dan organisasi, peran founder makin sedikit karena memang sudah bisa ditinggal kasarnya gitu. Tapi juga bukan kayak tukang nasi goreng keliling, usahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan juga, jadi dorong terus kan nggak dikontrol terus. Nah, ini bahan baku terbaik. Jujur bahan baku yang kita pakai itu salah satunya juga digunakan di Paul's Bakery di mall ternama di Jakarta, Paul's Bakery. Salah satu bahannya sama karena memang secara pilihan ininya kualitasnya agar terbaik. Nah, kenapa bisa dengan harga yang murah? Nah, memang kita penetrasi pasarnya di awal seperti itu, targetnya ketika produk Ropi sudah bisa diterima, kita tinggal kasih produk-produk yang misal sejenisnya donat, kemudian roti-roti lain itu bisa kita penetrasikan lebih baik lagi gitu. Karena sudah nancep di kepala konsumen bahwa roti kopi, kemudian kita mulai rebranding menjadi roti happy. Sebelumnya itu kalau dari paper bag-nya itu ada dua sisi, nyamil Ropi tiap sore, kemudian bekal Ropi tiap pagi. Karena memang jajanan atau cemilan itu dinikmati di pagi hari dan di sore hari. Jadi orang mau berangkat kerja itu mereka butuh sarapan yang cepat, mereka tinggal ke outlet Ropi, kemudian bawa rotinya. Ini paper bag-nya. Kita punya 6 varian rasa isian, ada coklat, keju, srikaya, kemudian mocha, vanilla.
Nah, untuk topping kita ada varian koko pandan dan susu. Yang nggak didapat juga di bisnis ternyata ada SOP. Nah, ini jujur saya dengan istri tidak paham ini. Nah, kita dibuatkan oleh grup juara, dipandu membuat SOP. SOP panggang roti seperti apa. Walaupun sebenarnya secara praktek kita sudah menjalani, tapi memang harus dibuatkan ini untuk dalam rangka mengembangkan dan membesarkan Ropi lebih mudah diduplikasi ke setiap daerah. Ada SOP seragam outlet, kemudian ada 5R, customer tidak mau kembali jika tempat kita kotor atau berantakan. Jadi harus ringkas, resik, rapi, rawat, dan rajin. Kemudian ada budaya 3S, senyum, salam, sapa. Nah, itu yang membuat saya juga semakin pede bahwa Ropi bisa sejajar dengan Roti Boy dan Roti O. Nah, ini juga ada manajemen outletnya, kita dibantu. Jadi ada profesional outlet management, itu jadi kalau di kami setiap outlet itu ada grup WA-nya, grup WA tersebut ada laporan penjualan harian. Setelah laporan penjualan harian, ada laporan setoran harian juga. Jadi penjualan, kemudian setoran outlet tersebut, terus laporan laba rugi bulanan kita berikan juga ke investor maupun pemegang saham. Kemudian setelah itu ada bagi hasil. Bagi hasilnya sejauh ini kita duplikasi itu per 3 bulan sekali. Karena kalau per bulan dengan investasi cuma nilainya 3 juta, 4 juta, maka hasilnya juga cuma ratusan ribu. Tapi ada beberapa outlet yang sampai jutaan juga. Nah, tapi kalau kita bagi bulanan kan nggak terasa. Jadi lebih ininya ke 3 bulan sekali. Nah, ini model kemitraan. Kita ada 3 urunan atau patungan. Jadi investornya satu outlet itu maksimal bisa sekitar 40 orang. Mereka patungan untuk membangun outlet itu. Nah, Bapak Ibu kalau memang tertarik nanti bisa hubungi kami untuk prosesnya seperti apa. Terus kedua, kemitraan pasif atau autopilot. Nah, ini yang layanan bagi mereka yang mempunyai modal tapi tidak mempunyai waktu. Khususnya banyak karyawan yang tidak bisa handle karena memang kan mereka aktif bekerja. Nah, sementara untuk mengelola outlet perlu keahlian dan kelihayan tersendiri. Jadi nggak setiap orang memang bisa menguasai. Kenapa kita batasi yang kemitraan mandiri? Yang ketiga itu kemitraan mandiri karena jumlahnya agar seimbang antara yang outlet reguler Ropi dengan outlet mitra itu bisa beriringan. Jangan sampai nanti yang mandiri lebih banyak, tiba-tiba dalam satu hal kita diboikot oleh mereka. Nah, itu juga menjadi bumerang buat pabrik yang memang kita sudah bangun besar-besaran di Klaten, Jawa Tengah ini. Nah, ini kegiatan marketing kita juga. Itu kemarin ada lomba mewarnai di rumah karena memang pandemi, jadi kita nggak bisa adakan secara offline, kita adakan secara online. Itu pesertanya hampir dari seluruh Indonesia. Mereka hanya membeli roti. Kalau yang terdekat dari cabang roti, mereka bisa datang langsung, kemudian menyertakan struknya. Buat yang di luar kota, mereka bisa menghubungi outlet terdekat, rotinya dimasukkan ke keranjang Happy. Keranjang Happy itu, jadi Bapak Ibu membeli roti 2, misalnya, ditaruh satunya di keranjang. Karena memang terinspirasi dari cerita di Turki yang menginspirasi kita untuk diduplikasi di Ropi. Kemarin pas bulan Ramadan antusiasmenya luar biasa. Kemudian tagline kita sebelum pandemi itu beli roti kopi enak, nggak perlu ke stasiun, nggak perlu ke mall, nggak perlu ke bandara. Nah, setelah pandemi, kemudian Roti O akhirnya mengubah haluannya untuk keluar dari stasiun. Kemudian kita juga variasikan, ada varian topping kopi susu. Jadi antara kopi dan susu kita satukan jadi belang-belang seperti itu, rasanya juga enak. Itu cukup, sekian dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita bisa tanya jawab di chat maupun di kolom ini ya Pak. Terima kasih waktunya Pak Wasta dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza yang sudah menyampaikan presentasinya luar biasa, dan beliau adalah salah satu
pengusaha atau pebisnis ya, bukan pedagang ya. Beda antara pedagang dengan pebisnis ya. Betul, Pak. Entrepreneur ya, ada entrepreneur dengan pedagang beda. Kalau pedagang cuma cari untung aja, yang penting untung tiap hari jualan ya. Jadi kalau entrepreneur bagaimana mengembangkan usahanya bisa agar supaya bisa lebih besar lagi. Dan usaha yang lebih besar lagi yang dilakukan Pak Reza adalah dengan mengikuti komunitas yang tadinya warungnya biasa-biasa saja, nah, tapi setelah dengan komunitas dapat tips-tips yang menarik, insight yang bagus sehingga akhirnya berkembang seperti sekarang ini. Bagaimana tips memasuki komunitas usaha bagi pemula? Jadi kalau baru mau mulai terus masuk komunitas itu tipsnya seperti apa? Kemudian menurut Bapak mengenai kepersaingan di komunitas dalam menjalani usaha yang produknya sama, maksudnya di komunitas itu ada yang menjual produknya sama. Nah, itu cara berininya seperti apa? Apakah kita bersaing di sana atau seperti apa? Silakan, mungkin Pak Reza dulu sekarang. Silakan, Pak Reza. Ya, boleh. Nah, kalau dari komunitas tersebut ada usaha yang sama sih, kita biasanya tawarkan dulu apakah mau jadi pengelola Ropi di wilayah tersebut. Tapi kalau memang mereka sudah lebih nyaman dan enjoy dengan usahanya, otomatis kita ya menjadi teman berjualan, Pak, seperti Indomart dan Alfamart gitu. Jadi sebisa mungkin kita menghindari persaingan, tapi ini kan pertemanan dalam berjualan. Memang Indomart, Alfamart, jejer kan sebenarnya bukan mengurangi omsetnya, tapi malah justru keduanya bertambah omsetnya gitu sih prinsipnya. Oke, terima kasih Pak Reza. Jadi justru dengan adanya pesaing di situ justru akan membesarkan omset ya Pak ya. Ada kemungkinan ke sana. Ya. Betul Pak. Terima kasih Pak Reza. Silakan Pak Ube. Ya, kalau tadi pertanyaan pertama bagaimana memilih atau masuk ke komunitas bagi pemula, justru ini cukup menarik bagi teman-teman pemula karena kita akan berkumpul dengan atmosfer yang sudah cukup kuat gitu ya. Ketika di Bali misalnya ada teman-teman TDA, ada teman-teman HIPMI, terus dia bikin kegiatan, udah ikut. Nah nanti di situ akan aura semangatnya akan dapat. Yang penting kita jangan minder misalnya ya, karena kita baru terus dia bicaranya udah kayak gimana. Intinya kalau ada tukang minyak wangi, kita pengen wangi, udah deketin aja tukang minyak wanginya gitu ya. Nggak usah berpikir macam-macam gitu ya. Pasti pikirannya itu ada, tapi ikuti aja kegiatannya. Yang pasti itu akan membawa dampak positif ke kita. Nah, kemudian memang di komunitas itu pasti bisnisnya ada yang sama. Gitu. Itu sesuatu yang sulit sekali dihindari ya. Yang secara emosional pasti ada perasaan-perasaan nanti bersaing atau gimana. Tapi mindset kita adalah mindset besar. Nah, makanya saya selalu bilang kalau kita bikin usaha, kita harus cari benchmark-nya. Benchmark itu adalah brand yang memang kita jadikan kiblat kita. Gitu ya. Contoh tadi kalau Ropi, dia punya benchmark misalnya Roti O atau Roti Boy gitu ya. Sehingga ketika dia punya teman yang sama, ya itu teman gitu, bukan pesaing, karena yang menjadi pesaing itu adalah si Roti O, Roti Boy itu yang akan menjadi menjadi tujuan besarnya. Itu kalau sama teman yang masih kecil udah bersaing ya gimana, masih tidak patut untuk disaingi lah kira-kira gitu ya. Karena apa? Karena kita punya sesuatu yang besar, itulah pesaing kita. Nah, tinggal gimana kita fokus aja ke situ, gitu ya. Karena kalau kita fokus menuju yang besar, insya Allah jalan kita akan terarah ke arah sana, gitu ya. Terima kasih Pak Ube. Jadi kita bicara mindsetnya ke mindset yang besar ya. Jadi tidak cuma sekedar persaingan antara pengusaha yang sama bidang usahanya. Dan tentunya juga kalau kita bicara secara religi, ya, tentunya Allah nggak bakalan ketukar ngasih rezekinya Pak ya, Pak Ube ya. Iya, betul. walaupun sama bidang usahanya. Oke, terima kasih Pak Ube. Ini ada pertanyaan khusus buat Pak Reza nih.
dari Ibu Neneng Fatihah dari Marga Lingkar Jakarta. Ini ukuran keberhasilan itu dilihat dari banyaknya jumlah gerai atau besarnya omset yang dihasilkan. Silakan Pak Reza. Wah, itu keduanya Bu, nggak bisa milih salah satu Bu. Jadi kalau kita nggak buka jadi jangan salahkan pesaing itu membuka di wilayah calon wilayah kita kalau kita nggak buka outlet tersebut juga di wilayah tersebut. Misal target saya tahun ini buka di Surabaya. Toh kalau misal saya nggak buka di Surabaya, pasti pesaing sudah buka lebih dulu. Nah, gimana caranya pertumbuhannya bisa cepat dan tepat? Itu ya dengan komunitas tersebut. Jadi nggak bisa memang sendirian, yaitu tadi saya kolaborasi di dalam PT Juri sendiri ada 3 orang, kemudian omset besar, terus outlet banyak, itu juga jadi target kita. Nah, Pak, gimana Pak untuk modalnya? Nah, karena memang tata kelolanya itu kita memakai perseroan terbatas, kita tinggal right issue saja, menerbitkan saham baru sampai memang ketemu kalau dari ilmu korporasinya pendapatan yang memang kita ini kan dari usaha ini. Jadi misal kalau dari Ropi, otomatis penjualan rotinya yang di outlet-outlet di daerah yang memang pemakan roti. Nah itu kita akan menemukan kasarnya buka dari 10 outlet, tutup 3 outlet, itu hal yang wajar sih. Nanti tinggal kita pindahkan lokasinya gitu. Itu sih Bu, jadi nggak bisa memilih salah satu. Tapi juga kalau saya sih kesuksesan bisnis itu tadi, kalau saya meninggal, saya wafat, usahanya tetap jalan. Nah itu ukuran saya gitu. Jadi sebisa mungkin usaha ini nggak saya genggam, nggak saya pegangin sampai ibaratnya saya sayang terus sampai ibaratnya sampai nanti harus meninggal pun saya ini bisnisnya itu enggak. Jadi target saya memang di korporasi itu bikin bisnis untuk dijual nanti Bu gitu. Dijual itu artinya dikelola oleh profesional. Jujur kalau levelnya saya belum sampai yang seperti direktur jasa marga, mungkin begitu. Jadi level saya masih level UKM. Saya menjelang IPO, targetnya saya sudah mulai berganti pengurus di Ropi, digantikan yang lebih profesional menuju IPO. Gitu Bu. Jadi saya hanya jadi komisaris atau pengawas saja di juri ini gitu. Itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Pak Reza. Ini luar biasa. Jadi Ropi Roti ini udah mau IPO Pak ya. Targetnya begitu Pak. Ya. Oke, kemudian untuk Pak Ubay, ini ada satu pertanyaan menarik dari Selvia dari Surabaya. Apakah untuk bergabung ke komunitas bisnis harus memiliki brand sendiri dalam bisnisnya? Atau bagaimana jika hanya sebagai reseller atau ambil franchise Ropi misalnya? Oh, enggak masalah. Bahkan kalau di TDA itu ada, kita dulu ya, kita bagi kelompok ya. Ada yang namanya TDA itu the full business, ada yang namanya amfibi. Itu amfibi hidup di dunia apa namanya, dunia usaha dan masih bekerja. Ada yang masih TDB itu masih gajian ya. Mohon maaf ini istilah aja ya, jadi biar gampang. Artinya apa? Artinya siapapun ya, bahkan yang orang masih benar-benar belum usaha mau belajar juga sangat bisa gitu ya, sangat memungkinkan untuk bisa ikut di komunitas seperti itu ya. Ya, dari saya cukup. Oke, makasih Pak Ubay. Jadi siapapun boleh ya, bahkan yang masih gajian pun ya, amfibi kayak kita ini. Betul. Iya, amfibi. Punya usaha tapi juga masih punya gaji, nah itu juga boleh bergabung ya, meskipun cuma reseller atau mungkin nanti beli franchise-nya Mas Reza ya, itu boleh bergabung. Ya, terima kasih Pak Ubay. Nah ini selain kaitannya dengan manajemen karyawannya. Ini buat Pak Reza dan Pak Ubay mungkin nanti ada pendapatnya masing-masing. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Hamid, ya, dari Pak Hamid nih, ini Abdul Hamid. Dia menanyakan gimana mengelola sistem besaran penghasilan. Ini artinya
saya ringkas, untuk gaji karyawan itu sesuai dengan UMR nggak, dengan apa yang dilakukan entah di Pak Ube ataupun di Pak Reza. Kemudian gimana sih memilih supaya karyawan itu punya jiwa korsa atau loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan yang dipimpin oleh Pak Reza dan Pak Ube ini. Ya, silakan Pak Ube duluan. Ya, yang jelas memang kita belum semuanya UMR, Pak. Jadi teman-teman bisnisnya kuliner itu yang masih kategorinya UKM itu ya hampir rata-rata kita memang belum bisa mencapai itu. Nggak tahu kalau di Klaten ya. Klaten kan UMR-nya murah gitu ya. Kita di Jakarta itu luar biasa. Tapi memang di bisnis di tempat saya itu ada beberapa fasilitas yang kita berikan ya. Contoh kita sediakan tempat tinggal bagi yang dari daerah, kita sediakan makan gitu ya, di lokasi. Artinya mereka bisa hidup lah di sini gitu ya, karena nggak perlu transportasi gitu ya. Nah kemudian bagaimana mereka bisa loyal kepada kita? Salah satu yang kita bangun adalah mimpi ya. Sama tadi kayak Mas Reza, dia punya mimpi besar, ingin IPO. Kalau udah IPO, otomatis standar gaji dan lain sebagainya pasti akan mengikuti pemerintah atau UMR. Nah, tetapi kita menuju ke sana. Nah, sekarang saya alhamdulillah punya tim yang memang dulunya punya gaji tinggi, tetapi masuk di tempat kita itu kita agak turun lah gajinya. Tapi ketika kita bilang kita punya dream besar, kita punya mimpi besar, dan dia akan menjadi bagian kebesaran kita pada satu hari nanti. Alhamdulillah akhirnya teman-teman yang profesional di resto dan lain sebagainya itu bisa ikut bergabung kepada kita. Jadi value dan mimpi besar itulah yang bisa membuat orang akhirnya mengikat kepada kita gitu ya. Terima kasih Pak Ube. Kok Pak Reza, seberapa Pak Reza? Nah, kalau saya memang di Klaten alhamdulillah diuntungkan dengan UMR-nya yang rendah. Jadi kita bisa UMR di Klaten. Nah, untuk karyawan outlet memang sebagian sudah UMR, sebagian belum, terutama yang di Jakarta, karena Jakarta UMR-nya tinggi banget ya, Mas Ubay ya. Iya. Nah, untuk menjaga itu kita memang jujur dalam bekerja itu perlu materi, kemudian kita sentuh sisi emosionalnya. Gimana cara sentuh emosionalnya? Kita katakan bahwa bekerja bukan sekedar materi saja. Artinya materi memang di Ropi misal pas-pasan. Kemudian kita sentuh sisi emosionalnya, bagaimana perusahaan ini kita rintis bareng-bareng, kita targetkan bisa, yaitu mimpinya itu tadi seperti Mas Ubay bilang, bisa kalau kami bisa IPO, karyawan-karyawan kita menjadi saksi bahwa perusahaan ini akan menjadi perusahaan, menjadi warisan untuk generasi mendatang. Kemudian sisi spiritualnya. Ya, spiritualnya gimana? Karena bekerja bukan sekedar cari uang dan memenuhi kebutuhan tubuh saja, tapi juga kita sentuh bahwa bekerja itu juga ibadah. Kalau di sini itu di pabrik kita utamakan sholat 5 waktu, kemudian emosionalnya kita terapkan prinsip-prinsip di Jepang, karena memang Jepang lebih untuk kinerja lebih baik ya. Itu yang kita terapkan sih Pak Wasta. Jadi alhamdulillah perjalanan Ropi dari awal 2019 itu karyawan kita di produksi itu nggak pernah gonta-ganti bongkar pasang, karena memang kita sentuh 3 sisi itu, baik uang, kemudian emosional dan spiritual. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Reza dan Pak Ubay untuk tanggapannya. Dan memang UMR Jakarta cukup tinggi, tapi dalam membangun loyalitas karyawan ternyata Pak Reza dan Pak Ube punya kiat-kiat yang cukup menarik. Ya, tentu ini nanti bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman para roaster yang akan merekrut karyawan. Jadi nggak usah takut, misalnya UMR-nya kurang
kurang dari UMR gajinya, tapi tentunya disentuh dengan loyalitas untuk meningkatkan loyalitas dari sisi yang lain. Oke, sekarang pertanyaan terakhir Pak Ubay dan Pak Reza. Ya, satu pertanyaan terakhir, dan saya mohon nanti juga langsung ditutup juga dengan closing statement dari masing-masing. Ya, setelah menjawab pertanyaan ini, yaitu Pak Reza dan Pak Ubay, bagaimana sih caranya agar usaha bapak-bapak tetap eksis, di mana banyak pesaing-pesaing, dan apakah Bapak juga melakukan satu rebranding ya yang dilakukan untuk menjaga atau untuk meningkatkan usaha bisnis dari Pak Reza dan Pak Ubay. Kami silakan Pak Reza dulu, langsung ditutup dengan closing statement juga Pak ya, silakan. Ya, baik. Kalau dari rebranding itu memang kita sedang memikirkan bagaimana dari roti ini cuma sekedar cemilan tapi menjadi kebutuhan. Nah, jadi need, interest, jadi kita ubah menjadi need. Nah, gimana ini polanya? Nah, ini memang kita juga lagi pikirkan bagaimana mengubah dari interest, orang cuma beli dan orang menjadi sebuah kebutuhan. Karena jujur makanan di Indonesia itu yang lebih paham kan orang nasi atau mie. Nah, roti ini memang belum menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Nah, memang kita lagi pikirkan polanya itu Pak, ketemunya di mana yang akan membuat bahwa roti ini bisa sustain. Karena sekarang ini tahapnya bukan cuma growth target kita, tapi menjadi perusahaan yang sustain. Nah, sustain ini tentu punya trik-trik tersendiri. Jujur beberapa kita nggak bisa sampaikan di sini karena memang kita masih godok dan belum jalankan. Nah, nanti kalau sudah dijalankan dan kita bisa duplikasi dan terbukti itu menjadi revenue stream kita, otomatis itu sudah teruji gitu Pak. Nah, sebenarnya closing statement-nya untuk teman-teman di Jasa Marga, kemudian kalau saya sih sukses itu nggak harus dengan berbisnis kok. Artinya dengan bekerja, kemudian ciptakan passive income yang melebihi kebutuhan sehari-hari, tentu itu juga sudah bisa sukses. Nah, cuma mungkin kan menciptakan passive income itu dengan apa? Ya pertama dengan investasi. Nah, banyak dari pemegang saham atau investor kita itu memang mereka masih bekerja Pak. Jadi mereka masih bekerja, mereka menanamkan saham modalnya ke PT Juara Roti Indonesia karena kan memang kita perusahaannya semi terbuka ya. Jadi ada 240-an investor itu mereka tergabung dalam satu PT, dan Mas Ubay juga lebih banyak lagi 300 lebih sampai jadi 2 PT. Kalau di Mas Ubay itu lebih nyaman ketika Bapak Ibu menitipkan modalnya atau sahamnya di PT Juri ini gitu. Nah, kalau saham kan tentu nggak cuma dari dividen saja. Kalau dividen kecil, tapi capital gain. Nah, capital gainnya kapan Pak? Nah, capital gain ketika kita nanti sama-sama IPO. Bapak Ibu nanti misal setelah IPO harga sahamnya dinilai berapa, nah itu yang menjadi target kita di capital gain tersebut gitu Pak. Itu sih, jadi definisi sukses itu bukan bekerja atau wirausaha, tapi gimana cara menciptakan passive income melebihi dari kebutuhan sehari-hari. Karena kita pensiun nanti kan nggak mungkin kita bekerja selamanya, dan mungkin berusaha seperti Kolonel Sanders itu memulai usaha juga sudah di usia tua, nggak selalu harus muda terus berusaha, itu juga bukan patokan. Itu saja. Dan yang jelas sih seperti Mas Ubay harus komunitas. Kalau sendiri trial and error-nya lebih banyak. Monggo silakan Mas Ubay ditambahkan. Oke. Silakan Pak Ubay. Ya, jadi gimana kita agar tetap eksis, yang pastinya kita harus selalu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di market ya, atau di pasar, dan kita harus selalu relevan dengan pasar. Maka dari itu memang menjadi pebisnis itu tidak pernah berhenti belajar. Jadi pasti akan selalu ada perubahan-perubahan.
sekarang ada WhatsApp, sebelumnya ada WhatsApp, terus kemudian ada WhatsApp marketing, ada WhatsApp bisnis. Nah, ketika kita tidak mengikuti perubahan-perubahan itu, bisa jadi kita tidak relevan lagi. Artinya bisnis kita nantinya akan ketinggalan. Maka dari itu memang karena bisnis ini adalah bisnis jalan panjang, kalau kita mau eksis dibandingkan pesaing-pesaing kita, salah satu kuncinya adalah kita terus belajar, kita terus berkumpul, berkomunitas, sehingga kita akan mendapatkan update-update perubahan-perubahan yang terjadi di masa datang, seperti itu. Nah, untuk closing statement-nya, ya saya ingin berpesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang memang punya semangat entrepreneur, ya. Entrepreneurship itu salah satu kunci kemajuan sebuah bangsa, kan angkanya minimal 2% gitu ya. Nah, ketika ibu-ibu bapak punya semangat itu, paling enggak itu bisa diterapkan semangat intrapreneurship ya. Ketika kita bekerja tetapi memiliki jiwa entrepreneur itu pasti akan luar biasa. Pasti dampaknya bagi perusahaan itu juga akan hebat gitu ya. Jadi lakukanlah yang terbaik, dan ketika kita memiliki bisnis di luar, maka salah satu yang paling memungkinkan ketika kita masih full time ya bisa berinvestasi. Tetapi yang perlu diperhatikan, investasi itu harap berhati-hati gitu aja ya kata kuncinya ya, karena jangan sampai kita tergiur dengan margin yang besar, tapi ternyata justru kita nggak dapat apa-apa atau malah habis semuanya. Dan tetap semangat ya, bisnis ini jalan panjang, kita harus tetap mau belajar, mau mengosongkan gelas, dan mau berkomunitas gitu. Terima kasih Pak Wasta. Oke, terima kasih Pak Ubay, terima kasih Pak Reza. Tadi sampaikan bahwa memang kita harus tetap berkomunitas ya, karena dengan komunitas kita bisa melihat dunia yang lain, melihat pengalaman yang lain, dengan melihat dan mendapatkan insight-insight dari para senior-senior mungkin yang sudah lebih dulu ada di komunitas. Dan juga tadi Pak Ubay sampaikan juga ya, bahwa sukses itu tidak harus tidak selalu mudah ya, bahkan yang tua pun bisa sukses ya, karena sukses itu bukan soal umur ya, bukan juga soal modal besar atau bahkan pintar di kelas ya, karena sukses itu berasal dari kerja keras, jaringan pertemanan, motivasi yang kuat, dan sikap yang baik. Nah, ini adalah satu kita harapkan bisa memotivasi teman-teman para roaster sekalian yang berada di seluruh Indonesia. Insight-insight dari Pak Ubay dan dari Pak Reza tadi, dan kita harapkan bisa menginspirasi, paling tidak sudah membayangkan usaha apa yang akan dikembangkan, usaha apa yang akan dilakukan pada saat menjelang pensiun nanti ya, atau mungkin pada saat masih masa kerjanya lama, ya tidak harus menunggu pensiun atau mendekati pensiun. Mungkin saat ini Anda sudah bisa memulai usaha juga. Nah, saya rasa itu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ubay, Pak Reza, sehat selalu. Dan juga kepada rekan-rekan semua, jangan lupa 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ini adalah protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita semua. Oke, saya rasa terima kasih sekali lagi kepada seluruh roaster Jasa Marga yang sudah bergabung dari Medan, Surabaya, Manado, Semarang, ya, juga Jabodetabek, Bandung, dan sebagainya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Sampai jumpa pada Jampreneurship minggu depan, tentunya dengan topik yang berbeda, yang lebih menarik dan lebih menginspirasi, dan akan menjadikan teman-teman punya jiwa kewirausahaan yang semakin berkembang dan dapat membuat satu usaha menjelang pensiun atau pada saat ini. Terima kasih. Saya Wasta Gunadi, Jampreneurship Project Leader. Kali ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.